Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas sertifikasi dosen dalam hal tentang pembicaraan atau penuturan lewat YouTube atau video. Yaitu sebelum kami membahas tentang langkah-langkah atau tahap pengajaran di semester saya di semester 7, yaitu di Universitas Hukum Unpad Cirebon. Sebelum saya berbicara tentang tahap atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, saya terlebih dahulu mengasih referensi. Referensi yang pertama itu dari buku Hukum Pemda Indonesia karangan dari Dr. Sarman MH dan Profesor Muhammad Taufik, yaitu penerbitnya PT Bhinneka Cipta Jakarta. Kedua, yaitu bukunya diambil dari Hukum Pemda Indonesia karangan Dr. Haji Siswanto SHMH, penerbitnya dari PT Sinagrafika Jakarta. Buku ketiga yaitu dari Hukum Pemda Indonesia karangan dari Pipin Syahripin SH, Dr. Deden Bida Jumbleng. Dan referensi keempat yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu dari awal terbentukan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1945 sampai sekarang, yaitu tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu buku Otonomi Daerah karangan Prof. Dr. Sri Sumantri, penerbitnya dari PT Risda Kerja Bandung. Baiklah, saya akan mulai tentang tahapan-tahapan yang pertama. Tahapan pertama dari kegiatan belajar mengajar itu pertama adalah pengenalan saya dulu. Pengenalan saya dulu itu pada mahasiswa, siapa diri saya, di mana sekolah saya dan sebagainya. Lalu saya pertama membahas tentang bab 1 atau pertemuan pertama tentang pendahuluan. Pendahuluan kita bahas tentang misalnya bab 1 pendahuluan atau pertemuan pertama, kita akan membicarakan tentang arti dan terminologi tentang hukum pemerintah daerah. Saya jelaskan di sana tentang artinya apa, terminologi ada. Dan sub kedua kita membahas tentang arti otonomi daerah, yaitu otonomi daerah yang namanya otonomi yaitu mengatur rumah tangga sendiri. Artinya kegiatan itu yang berlaku dengan desentralisasi. Terus dengan adanya konsep pemekaran daerah. Konsep pemekaran daerah artinya daerah yang bisa dimekar atau harus memenuhi syarat minimal daerah itu sudah berusia 5 tahun, dan syarat utama adalah pengajuan dari warga, terus pengajuan dari legislatif atau DPR setempat dan eksekutif pemerintah setempat, baru sesudah dibuat Perda peraturan daerah atau kedua usulan itu sudah ada, baru kita ke Menteri Dalam Negeri. Di sana proses kalau memenuhi syarat barulah bisa dibongkar atau digabung dalam suatu pemerintah daerah baru atau misalnya kabupaten atau kota yang baru. Itu tentang pertemuan pertama. Dan pertemuan kedua kita mengisi tentang substansi hukum pemerintah daerah, yaitu dasar hukum. Kita jelaskan kalau dasar hukum yaitu misalnya dari Undang-Undang Dasar 45, misalnya pasal 18 dan seterusnya. Dan setelah itu kita membicarakan undang-undang pertama lahirnya pemerintah daerah, itu Undang-Undang Nomor 1 1945, dijelaskan di sana. Dan sampai tentang zaman-zaman, dari zaman ke zaman, dari Undang-Undang Nomor 1 sampai sekarang ada sekitar banyak undang-undang sampai nomor 23, artinya 23 undang-undang lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah. Di sana dari era ke era, dari zaman ke zaman mempunyai tahap masing-masing. Tahap masing-masing dalam arti di sana bahwa pemerintah daerah misalnya contoh presidennya A dengan politiknya partai apa, dia dengan diusulkan mayoritas dia memenuhi zaman itu, artinya dengan otonomi daerah yang bagaimana. Sedangkan misalnya taruh contoh suatu zaman Orde Baru dengan pemerintah daerah, di sana mayoritas undang-undang kebanyakan sentralisasi atau terfokus ke pusat. Artinya di sana dari zaman tahun 1966 sampai tahun 2004 di sana kebanyakan disentralisasi walaupun namanya pemerintah daerah.
karena mempunyai aturan-aturan dan kepentingan-kepentingan politik sendiri. Itulah. Nah, setelah subbab baru subbab kedua misalnya tentang asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu misalnya ada 3 asas, yaitu asas sentralisasi, yaitu sentralisasi asas yang semuanya diatur oleh pusat, asas desentralisasi yaitu asas penyelenggaraan otonomi daerah, terus asas dekonsentrasi, asas dekonsentrasi yaitu asas pelimpahan dari pusat ke provinsi dan provinsi ke kabupaten atau kota. Itu. Jadi asas penyelenggara pemerintahan itu ada 3, asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentrasi. Ya. Setelah itu kita ke subbab yang lainnya, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ya, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus dibedakan. Kalau peraturan daerah yaitu peraturan yang dibuat oleh legislatif atau DPRD dengan eksekutif atau bupati atau wali kota. Dan peraturan kepala daerah yaitu peraturan yang dibuat oleh bupati atau wali kota. Itu. Dan pembagian urusan daerah. Pembagian urusan daerah itu pembagian di mana pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pusat misalnya apa, yang dilaksanakan oleh daerah misalnya apa. Nah, pelaksanaan urusan pusat misalnya itu loh, politik luar negeri, terus tentang keuangan, agama, moneter, pertahanan dan keamanan. Misalnya kekuasaan daerah yaitu tentang kesehatan, tentang pembangunan jalan, pembangunan ruang gedung sekolah, itu diantaranya. Itu pertemuan yang kedua. Dan yang sekarang pertemuan ketiga yaitu tuh tentang bab ketiga, yaitu pertemuan tentang struktur penyelenggara pemerintah daerah. Struktur itu apa? Maksudnya artinya bagian-bagiannya. Misalnya pemerintah daerah. Kalau pemerintahan daerah yaitu antara legislatif dan eksekutif. Kalau pemerintah daerah yaitu eksekutif. Eksekutif yaitu jajaran bupati atau wali kota dan bawa-bawanya atau instansi-instansi yang di dalamnya di sana. Misalnya instansi pendidikan, instansi perencanaan pembangunan daerah, instansi inspektorat atau dikenal OVD, operasi perangkat daerah. Itulah. Dan DPRD, perangkat-perangkat DPRD itu ada dari sekretaris dewan, dari fraksi-fraksi dan lainnya. Perangkat daerah itu diantara OPD, kepegawaian daerah itu menyangkut tentang kepegawaian, golongan-golongan, pangkatan dan eselon semuanya. Keuangan daerah yang mengatur tentang uang daerah itu APBD itu uang masuknya dari retribusi, dari pajak daerah, dan ada bagian dari pajak pusat yang sebagai bagian. Terus dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yaitu misalnya untuk pembangunan yang rencananya atau direncanakan setahun sekali dan 5 tahun sekali. Pembangunan khusus atau hal-hal yang dikhususkan misalnya dari pusat. Nih dana khusus untuk ini nih. Dan kekhususan itu mungkin tidak akan sama antara pemerintah Pemda kabupaten yang satu dengan pemerintah kabupaten yang lainnya. Itu intinya ke sana. Itu intinya ke sana. Jadi pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain beda. Itu dalam urusan itu. Dan tentang yang lain ada pertemuan keempat yaitu tentang mekanisme penyelenggara pemerintah daerah. Artinya mekanisme penyelenggara pemerintah daerah diatur oleh aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah pusat atau yang diatur yang tidak ada pemerintah pusat diatur oleh pemerintah daerah. Misalnya implementasi tentang kebijaksanaan, desentralisasi, bagaimana perencanaan pembangunan daerah, bagaimana dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah APBD itu didapat itu baik dari retribusi daerah, dari kekayaan daerah, atau bagian-bagian yang dari pusat atau pembagian. Terus pembinaan dan pengawasan, artinya pemerintah daerah itu dibina, diawasi. Selain di pengawasan dan pembinaan oleh intern setempat atau inspektorat dan diawasi oleh luar. Di luar misalnya oleh KPK, PPK atau penegak-penegak hukum yang lainnya dalam pengawasan. Baiknya sifatnya
pencegahan preventif maupun sifatnya penindakan atau biasa kenal dengan kuratif. Dan nanti itu pertemuan kelima itu pembahasan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah, dan diatur di peraturan pemerintah. Kalau masih ada yang belum cukup diatur, nanti akan diatur oleh peraturan daerah. Itu misalnya tentang pemerintah polis, ketentuan umum, pemungutan suara, bagaimana pemungutan suara yang benar dan tahap-tahapnya, ketentuan pidana dalam pilkada, penyelewengan yang masuk dalam pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam pidana. Terus peraturan pemerintah mengatur tentang pilkada. Ya, artinya peraturan-peraturan itu yang belum diatur oleh pusat, nanti dibuat aturan tersendiri. Itu yang biasa apabila aturan-aturan pusat belum diatur. Itu pertemuan kelima atau bab kelima. Nah, selanjutnya kita pertemuan ke-6. Dalam pertemuan ke-6 ini biasanya sebelum pelaksanaan pertemuan ke-6 biasanya itu pelaksanaan UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester, setelah ada ujian setengah semester selesai, baru kita melaksanakan ke pertemuan ke-6. Baiklah, dalam pertemuan ke-6 ini tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Artinya pembentukan daerah dan kawasan khusus ini akan dibedakan. Misalnya begini, kawasan-kawasan khusus yang diambil oleh pusat atau sentralisasi, misalnya contoh dan Toba pengaturannya, terus Candi Borobudur pengaturan itu diatur oleh pusat, dan yang lainnya sifatnya umum diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu contoh tentang kawasan khusus dan daerah-daerah yang biasa. Dan dalam pertemuan ke-7 itu tentang penyelenggara pemerintah. Penyelenggara pemerintah yaitu macam-macam, tadi udah dijelaskan tentang adanya OPD yang ada di perangkat pemerintah daerah, tentang asas penyelenggara pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah daerah. Haknya apa pemerintah daerah terhadap pusat, begini haknya apa pemerintah daerah terhadap masyarakat, dan kewajiban apa pemerintah daerah sama pusat, kewajiban apa itu diatur oleh semuanya. Nah, terus larangan-larangan pemberhentian anggota DPR, misalnya anggota DPR itu melanggar pidana, terus melanggar tentang kode etik, semua diaturkan, dan penggantian antar waktu juga diaturkan dalam pertemuan ke-7. Dalam pertemuan ke-8 juga itu mengatur tentang keuangan daerah. Ya, keuangan daerah tadi yang sifatnya umum, misalnya dari pajak, dari pajak daerah, pendapatan pajak daerah, misalnya dari retribusi, restoran, hotel, atau yang lainnya. Terus surplus dan defisit anggaran. Misalnya surplus dan defisit anggaran, misal anggaran itu plus, artinya bisa digunakan yang lain. Misal defisit, biasanya ini pinjam-pinjam pada daerah lain atau pusat atau bantuan-bantuan dari lain. Itu misalnya di bidang pemberian insentif atau kemudahan investasi. Artinya begini, misalnya pemberian insentif itu bagi perangkat-perangkat yang tugasnya misalnya memungut pajak, misalnya berapa persen dia harus memenuhi, itu ada insentif. Dan misalnya untuk kemudahan investasi, artinya untuk kesejahteraan daerahnya atau memajukan daerahnya, pemerintah daerah wajib mengambil dari investor untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk membangun perusahaan apa, misalnya sepatu, perusahaan apa, dan perusahaan itu tujuannya untuk membangun daerahnya masing-masing. Terus untuk misalnya pengelolaan barang daerah, misalnya inventaris mobil, motor, segala macam, atau itu harus dikelola, harus diinventaris ya, mana yang harus diindemkan atau didemkan, atau mana yang harus dilelang, mana harus dibeli, itu diatur semuanya dalam aturan. Terus tentang perubahan APBD dan pertanggungjawaban, misalnya APBD tahun sekarang situasinya beda misalnya dengan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya sudah dibuat nih, itu ada perubahan, tinggal diatur dalam perubahannya. Terus pelaksanaan tata usaha keuangan daerah. Pelaksanaan tata keuangan daerah itu diatur tentang keuangannya, disinkron dengan perencanaan daerahnya, untuk apa. Nah, kita pertemuan ke-9.
tentang kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah diatur tentang misalnya golongan berapa, usia kerja berapa, pangkat berapa, dan di mana dia kerja itu diatur. Yang utama itu sesuai dengan keahlian dan kompetensinya dalam ilmu atau pendidikannya masing-masing. Itu tentang kepegawaian daerah. Terus pertemuan ke-10 itu perencanaan dan pembangunan daerah. Perencanaan dan pembangunan daerah itu ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Jangka pendek biasanya itu dalam hal-hal yang sifatnya darurat, misalnya terjadi banjir, terjadi longsor. Nah, hal-hal itu harus diutamakan karena tanpa itu akan transportasi atau kegiatan ekonomi macet, makanya diutamakan dalam jangka pendek. Jangka menengah artinya rencana untuk apa dan untuk apa yang biasanya dilaksanakan dalam 5 tahun sekali, dan jangka panjang biasanya dilaksanakan dalam 20 atau 25 tahun sekali. Nah, kita pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 biasanya kita berbicara atau menerangkan tentang desa. Desa apa sih? Itu desa adalah persekutuan pemerintah daerah terkecil, yaitu di sana pemerintah desa ada dalam mitranya Badan Pemusatan Desa yaitu BPD. Biasanya dalam musyawarah pemerintah desa itu mengatur atau membentuk peraturan desa. Misalnya peraturan desa A tentang apa, mungkin akan beda dengan peraturan desa B tentang apa, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, tentang selain BPD di sana ada lembaga-lembaga desa, misalnya lembaga LPMD, lembaga LKMD, lembaga PKK, lembaga Karang Taruna, dan yang lainnya yang tujuannya menunjang tentang pemerintah desa atau pelaksanaan pembangunan desa. Terus tentang keuangan desa. Keuangan desa di sana mengatur tentang PAD desa. PAD desa dari mana? Apakah dari sumbangsi swadaya masyarakat, apakah dari tanah kas desa, atau yang lainnya tujuan untuk membangun pemerintah desa tersebut. Terus tentang kerjasama desa. Misalnya kerjasama desa di sana, misalnya kerjasama desa yang satu dengan desa yang lain. Biasanya kerjasama desa ini biasanya dalam kepentingan perbatasan, misalnya untuk contoh mengairi sawah. Mengairi sawah itu di sana misalnya sawah A banjir, nah di sawah ini kering, bagaimana untuk kesamaan kita musyawarah antara desa dengan satu, yang penting untuk kebutuhan pengairan. Itu yang utama dalam hal untuk kerjasama desa antara desa yang satu dengan desa yang kedua. Tuh. Nah, setelah pertemuan ke-11 kita lanjut ke pertemuan 12, misalnya tentang undang-undang pemerintah daerah, yaitu dari zaman ke zaman. Misalnya pemerintah daerah waktu Undang-Undang Nomor 1 1945 itu di zaman itu zaman darurat, artinya zaman baru berdiri. Maka daripada itu, dengan zaman itu Undang-Undang Otonomi Daerah itu artinya yang sudah termasuk dengan Undang-Undang Dasar kita dibuat bahwa otonomi daerah itu zaman seadanya. Setelah itu sampai sekarang zaman Soeharto itu akan dibedakan dengan zaman yang lainnya. Zaman Soeharto itu yang lahir pada pemerintah daerah 1966 sampai 2003 atau sebelum 2003 1999 itu zamannya zaman kekuasaan pusat atau sentralisasi. Walaupun dikenal adanya undang pemerintah semuanya diatur oleh pusat, makanya daerah tidak bisa berbuat apa. Nah, setelah akhirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu mempunyai desa setelah reformasi 1999 bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan penuh. Artinya di sana mempunyai kekuasaan penuh, yaitu pemerintah daerah dianggap sebagai raja cilik, arti kewenangannya luas. Maka dari itu sekarang kewenangannya semuanya diambil oleh pemerintah daerah, baik itu kota Madya maupun kabupaten. Cuman sangat disayangkan lama-lama dalam kebablasan kekuasaan itu akhirnya sekarang diambil alih sedikit demi sedikit. Misalnya tentang kekuasaan tenaga pegawai ASN itu sudah mulai ditarik pusat. Itulah banyak. Artinya dari zaman ke zaman pemerintah daerah punya aturan yang beda-beda. Artinya sesuai dengan politik pemimpin di atas atau politik dalam situasi kemenangan, apakah itu udah partai apa atau partai apa ya. Itulah yang membuat jadi dari zaman ke zaman peraturan daerah berubah. Terus pertemuan misalnya ke-13, misalnya kebijakan politik dalam otonomi daerah. Misalnya politik dalam otonomi daerah, kita dalam politik apa kita dibuat misalnya peraturan daerah. Peraturan daerah di Kabupaten Cirebon mungkin akan beda dengan peraturan daerah di
Kabupaten Indramayu. Misalnya peraturan daerah di Kabupaten Cirebon ini mayoritas misalnya menangnya misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di sana tentang politik PDIP mungkin akan berbeda dengan politik Golkar. Sehingga kebijaksanaan pemerintah daerah di sana banyak dengan kepentingan partai PDIP. Sedangkan di Kabupaten Indramayu misalnya dengan kepentingan partai-partai Golkar, itu diyakini akan berbeda dalam tentang politik. Format otonomi dan penyelenggaraan negara juga akan berbeda. Nah, dengan sistem pengawasan juga artinya yang di luar dari peraturan undang-undang mungkin yang diatur akan di luar peraturan undang-undang mungkin diatur oleh pemerintah daerah atau perda itu akan berbeda. Itulah. Nah, selain pertemuan yang ke-13 itu misalnya untuk mengingatkan kembali kita menjelaskan tentang sejarah pemerintah daerah. Sejarah pemerintah daerah tadi dari tahun 1945 sampai sekarang ini. Itulah yang ada. Maka daripada itu dari sejarah-sejarah itu dijelaskan semuanya akan mengetahui bahwa pemerintah daerah itu harus paham asal usulnya dari mana dan dari maka terbentuk undang-undang atau undang-undang pemerintah daerah itu bagaimana, itu supaya paham. Setelah itu dalam pertemuan 15 kita membahas tentang kawasan perkotaan dan kawasan daerah. Dalam kawasan perkotaan itu akan beda dengan kawasan daerah atau desa. Kawasan desa biasanya ada di sana misalnya ada sawah, ada kebun, ada kawasan kota di sana ada pertokoan, ada jalan, artinya kepadatan dalam hal lalu lintas. Itu akan dibedakan dengan PAD-nya akan beda misalnya di kota dengan di daerah akan beda. Nah, dalam pertemuan ke-16 ini yang terakhir pemerintah daerah, kabupaten misalnya kota, pemerintah daerah, provinsi Jawa Barat ini akan ada suatu pembagian yang jelas di sana dan misalnya ada sesuatu perubahan diatur juga adanya suatu aturan-aturan yang bisa mendesak atau aturan darurat bisa dirubah. Itulah apabila ada kesepakatan dari DPRD atau legislatif dengan eksekutif. Itu loh. Baiklah, dalam pertemuan ke-16 ini tujuan utama bagi dosen atau bagi pemberi materi agar mahasiswa ini bisa dan memahami selain tahu dari akademis bisa dipraktekkan dalam pelaksanaan di lapangan atau di rumah masing-masing di lingkungannya. Misalnya orang paham dengan pemerintah daerah, dia harus paham dalam arah bagaimana ini ngurusi di desa, bagaimana ini. Dan apabila orang-orang lulusan daripada sarjana hukum, misalnya di rumpun saya di rumpun sosial, dia akan paham nanti kalau menjadi dewan bagaimana untuk tentang pemerintah daerah, tentang membuat perdanya, membuat aturannya, penjelasannya. Itu tujuan utama saya. Tujuan utama di sana. Baiklah, dalam penjelasan ini dalam tahap demi tahap dalam kegiatan perkembangan untuk kegiatan belajar mengajar di Universitas 17 Agustus Cirebon ini, kita yakini mahasiswa dengan penjelasan ini insya Allah akan mengerti dan paham. Ini hanya sekedar rancangan dan sebagian kecil aja dalam durasi 30 menit. Kalau dalam prakteknya kan dalam setiap mata pelajaran atau pertemuan minimal 1 jam, ada 2 jam, artinya semuanya dipaparkan menumpul. Baiklah, sekian sampai di sini saja dalam penjelasan atau pemaparan untuk memenuhi sardos. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan, coba panggil